Tanda-tanda tak lazim ini sering kali terjadi dan dianggap oleh orang banyak merupakan sebuah gangguan, merupakan sebuah pertanda bahwa mungkin orang tersebut sedang mengalami gangguan jiwa. Padahal nyatanya tanda-tanda tak lazim ini justru menandakan bahwa seseorang memang benar-benar telah didampingi oleh sosok kodam penjaga. Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Ketika seseorang dihampiri bahkan sampai didampingi oleh sosok kodam penjaga, pastinya orang tersebut akan mengalami berbagai macam hal dalam hidup mereka yang tidak dialami oleh kebanyakan orang pada umumnya. Ya, hal ini seringkali saya bahas di beberapa video yang telah saya upload. Orang-orang yang didampingi oleh sosok kodam akan seringkali mengalami kejadian-kejadian ganjil yang menunjukkan bahwa diri mereka memang telah didampingi oleh sosok kodam penjaga. Namun teman-teman, dari beberapa kejadian-kejadian yang mungkin sering terjadi, ada beberapa hal yang biasanya dialami oleh orang-orang yang telah didampingi oleh sosok kodam penjaga. Dan kejadian-kejadian tersebut merupakan hal-hal yang ganjil dan tidak lazim yang biasa terjadi oleh orang pada umumnya. Kejadian-kejadian tidak lazim ini seringkali mungkin membuat orang yang ada di sekitar seseorang yang telah didampingi oleh sosok kodam merasa aneh, merasa bingung, bahkan takut kepada orang-orang yang telah didampingi oleh sosok kodam penjaga. Bahkan tidak jarang orang-orang yang memang telah didampingi oleh sosok kodam penjaga dan seringkali mengalami hal-hal yang tidak lazim dalam hidup mereka, beranggapan bahwa diri mereka sendiri merupakan orang yang aneh, bahwa diri mereka sendiri mungkin mengalami sebuah gangguan yang tidak dialami oleh banyak orang-orang di sekitar mereka. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa kejadian-kejadian ganjil yang sering terjadi kepada orang-orang yang telah didampingi oleh sosok kodam penjaga. Pastinya bertujuan agar mungkin jika ada teman-teman yang sedang menyaksikan video saya ini dan mengalami hal-hal ganjil yang akan saya sebutkan dalam video ini, teman-teman menyadari bahwa hal tersebut bukanlah menandakan diri teman-teman sedang sakit. Hal tersebut bukan menandakan bahwa diri teman-teman mengalami mental atau bahkan kejiwaan yang berbeda daripada orang-orang di sekitar teman-teman, melainkan apa yang teman-teman alami tersebut memang benar-benar menandakan bahwa di dalam diri teman-teman terdapat sosok gaib yang menjaga tubuh teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini lebih panjang lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Dan apabila teman-teman mempunyai pengalaman supranatural teman-teman sendiri dan teman-teman kesulitan untuk mencari orang untuk menceritakan pengalaman yang teman-teman alami, teman-teman bisa langsung follow akun Instagram saya. Mengapa? Karena di akun Instagram saya akan sering mengadakan sesi live di mana saya akan menjawab semua pertanyaan yang mungkin sudah mengganjal di dalam diri teman-teman. Bahkan di akun Instagram saya akan sering mengadakan video call secara live bersama teman-teman semua untuk saling sharing mengenai pengalaman-pengalaman yang telah atau mungkin yang sedang teman-teman alami. Bahkan jika saya diizinkan untuk melihat berbagai macam sosok makhluk alam gaib yang mungkin sejatinya ada di sekitar diri teman-teman, maka saya akan mengatakan apapun sosok gaib yang saya lihat yang ada di dalam diri teman-teman.
Oleh karena itu, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini dan memiliki akun Instagram, tidak usah berpikir panjang lagi. Teman-teman bisa langsung follow akun Instagram saya. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Ketika seseorang atau mungkin diri teman-teman yang memang benar-benar telah didampingi oleh sosok kodam penjaga, pastinya diri teman-teman akan seringkali mengalami berbagai macam benturan energi. Baik ketika diri teman-teman baru saja mendatangi suatu tempat yang memang telah dihuni oleh sosok gaib, atau bahkan ketika teman-teman memegang sebuah benda yang telah diisi oleh sosok gaib, atau mungkin ketika diri teman-teman bertemu dengan orang lain yang memang benar-benar telah didampingi oleh sosok kodam penjaga dan energi dari sosok kodam tersebut berlawanan dengan diri teman-teman. Beberapa dampak dari benturan energi yang orang-orang rasakan bisa berupa kepala pusing, bisa berupa rasa meriang, atau bahkan rasa tidak enak ketika teman-teman berada di tempat tersebut atau teman-teman bertemu dengan seseorang. Dan beberapa orang juga akan mengalami rasa mual. Orang-orang akan merasakan ingin muntah ketika mengalami benturan energi. Ketika teman-teman mengalami pusing saat benturan energi, mungkin teman-teman masih bisa menutupi hal tersebut dari orang-orang di sekitar teman-teman. Begitu halnya juga ketika teman-teman merasakan merinding, meriang, atau bahkan ketika teman-teman merasakan perasaan yang tidak enak ketika berada di suatu tempat, atau bahkan ketika teman-teman bertemu dengan orang lain. Apa yang sedang teman-teman rasakan mungkin bisa teman-teman sembunyikan agar orang-orang di sekitar teman-teman tidak mengetahui apa yang sedang teman-teman rasakan. Namun bagaimana jika ternyata saat teman-teman mengalami benturan energi, teman-teman lebih sering merasakan mual, teman-teman lebih sering merasakan ingin memuntahkan sesuatu, walaupun sejatinya ada banyak orang-orang di sekitar teman-teman. Nah, banyak orang yang seringkali mengalami ini, dan di sekitar mereka terdapat banyak orang. Tentunya orang-orang tidak mengetahui apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan merupakan sebuah efek dari benturan energi. Pastinya orang-orang di sekitar kita akan menilai bahwa diri kita aneh, bahwa diri kita mungkin sedang mengalami sebuah penyakit yang tidak dialami oleh orang-orang pada umumnya. Bahkan tidak jarang juga teman-teman, ketika seseorang mengalami benturan energi dan efek yang dirasakan adalah rasa mual, ingin muntah, maka orang-orang di sekitar kita akan beranggapan bahwa diri kita aneh, mungkin mengalami gangguan jiwa. Seandainya jika teman-teman yang sedang menyaksikan video saya ini memang seringkali mengalami benturan energi dan yang dirasakan adalah rasa mual, seperti ingin muntah, dan teman-teman juga dianggap aneh oleh orang-orang di sekitar teman-teman, teman-teman tidak usah takut, teman-teman tidak usah bingung. Teman-teman juga tidak boleh terhasut dengan omongan orang lain, sehingga diri teman-teman menganggap apa yang teman-teman alami merupakan sebuah tanda penyakit tertentu. Atau mungkin juga teman-teman berpikiran bahwa diri teman-teman adalah orang yang gila, karena rasa mual, rasa muntah tersebut tidak dialami oleh orang lain menurut teman-teman. Di video kali ini saya jelaskan kepada teman-teman bahwa hal tersebut juga dialami oleh beberapa orang, sebagian orang yang memang telah didampingi oleh sosok kodam penjaga. Dikarenakan rasa mual, rasa ingin muntah tersebut yang muncul saat diri kita berbenturan energi, baik diri teman-teman saat baru mendatangi suatu tempat, ketika diri teman-teman memegang benda pusaka, atau bahkan ketika teman-teman baru saja bertemu dengan orang lain yang memang memiliki sosok kodam, pasti akan mengalami rasa mual, rasa muntah yang memang benar-benar menandakan bahwa ada sosok kodam di dalam diri teman-teman. Banyak orang-orang di luar sana beranggapan ketika ada orang lain yang mempunyai kemampuan supranatural, atau mungkin diri teman-teman yang memang benar-benar tadi didampingi oleh sosok kodam penjaga, justru wajib mempunyai keberanian yang lebih besar dibandingkan orang pada umumnya ketika harus berurusan dengan hal-hal supranatural. Dan ketika diri orang tersebut atau mungkin diri teman-teman yang mempunyai kemampuan supranatural atau telah didampingi oleh sosok kodam penjaga justru tidak mempunyai rasa berani, malah diri teman-teman mempunyai rasa takut, diri teman-teman mempunyai ketakutan
yang lebih besar daripada orang-orang pada umumnya, maka orang-orang di sekitaran teman-teman beranggapan bahwa diri teman-teman aneh, bahwa diri teman-teman mungkin mempunyai gangguan jiwa, atau bahkan mereka mengira diri teman-teman mengidap sebuah penyakit yang tidak dialami oleh orang pada umumnya. Jika teman-teman seandainya mengalami hal tersebut dan teman-teman merasa terintimidasi akan rasa takut yang teman-teman alami, sejatinya hal tersebut bukanlah gangguan jiwa. Hal tersebut bukanlah menandakan diri teman-teman sedang mengalami sebuah penyakit. Namun, apa yang teman-teman alami merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural dan telah didampingi oleh sosok kodam penjaga. Banyak yang saya temui ketika orang tersebut mempunyai kemampuan supranatural atau bahkan telah didampingi oleh sosok kodam penjaga, justru mempunyai rasa takut yang lebih besar dibandingkan rasa keberanian di dalam diri mereka. Mengapa bisa seperti itu? Dikarenakan orang-orang ini seringkali melihat penampakan-penampakan makhluk alam gaib yang sejatinya wujud mereka tidak enak dilihat. Mereka seringkali melihat makhluk-makhluk alam gaib yang memiliki rupa seram. Bahkan mungkin diri mereka seringkali melihat makhluk alam gaib yang mengambil perwujudan manusia, tetapi wujud manusia tersebut tidak sempurna. Bahkan teman-teman, tidak jarang saya jumpai orang-orang yang memiliki kodam penjaga, namun sosok kodam yang menjaga diri mereka mempunyai wujud yang sangat menyeramkan. Hal inilah yang membuat orang-orang ini atau mungkin diri teman-teman merasa takut ketika harus seorang diri, atau mungkin merasa takut ketika harus berada di suatu tempat yang memang angker. Hal ini bukanlah sebuah keanehan seperti yang saya katakan tadi. Apa yang teman-teman alami, apa yang teman-teman rasakan merupakan hal yang wajar terjadi kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural dan telah didampingi oleh sosok kodam penjaga. Mimpi merupakan hal yang pasti terjadi kepada orang-orang yang hidup di dunia ini. Namun akan lain ceritanya jika diri kita atau diri teman-teman seringkali mengalami mimpi yang sama dan terjadi berulang-ulang. Pastinya tidak semua orang mengalami hal tersebut. Karena seperti yang sering saya katakan, mimpi merupakan media yang paling sering digunakan oleh sosok gaib, oleh sosok kodam yang menjaga diri kita untuk berkomunikasi semasa diri kita belum menyatukan energi dengan sosok kodam penjaga. Pastinya ketika diri kita atau diri teman-teman menceritakan mimpi yang seringkali kita alami dan terjadi berulang-ulang kepada orang lain yang tidak paham dan tidak mengalami hal tersebut, pastinya diri mereka, orang-orang di sekitar kita akan beranggapan bahwa diri kita adalah orang yang aneh. Mungkin diri kita memiliki imajinasi yang luas sehingga mimpi tersebut terus terjadi. Padahal nyatanya mimpi merupakan sebuah pertanda juga bahwa seseorang memang telah didampingi oleh sosok kodam penjaga. Terutama mimpi tersebut memang seringkali terjadi berulang-ulang. Bahkan apa yang kita mimpikan memang benar-benar terjadi di dalam dunia nyata. Bukan hanya mimpi, teman-teman. Seringkali juga saya temukan, bahkan saya alami sendiri, ketika seseorang mempunyai kemampuan supranatural dan memang benar-benar telah didampingi oleh sosok kodam penjaga. Biasanya orang tersebut akan sangat sulit untuk tidur. Banyak orang-orang yang saya jumpai, bahkan diri saya sendiri yang telah terjun di dunia supranatural dan pastinya mempunyai penjaga gaib dalam hidup mereka. Orang-orang ini justru merasa lebih nyaman saat malam hari, di saat orang lain tertidur lelap. Justru diri kita atau mungkin diri teman-teman merasa lebih tenang, lebih tentram, bahkan tidak bisa tidur sampai melewati jam-jam tertentu, baik jam 3 pagi, jam 4 pagi, atau bahkan jam 5 pagi. Jika seandainya teman-teman mengalami hal ini dan diiringi juga dengan berbagai macam kejadian-kejadian gaib, maka sejatinya hal tersebut bukanlah menandakan diri teman-teman sedang mengalami sakit atau diri teman-teman merupakan orang yang aneh. Tetapi apa yang teman-teman alami merupakan sebuah pertanda bahwa diri teman-teman memang mempunyai sosok kodam penjaga. Berbicara dalam hati
juga merupakan salah satu hal yang mungkin sering terjadi kepada semua orang. Namun bagaimana jika seandainya ketika kita berbicara dalam hati dan ada suara lain yang menjawab suara hati kita, bahkan membuat diri kita seolah-olah sedang berbicara, sedang berbincang-bincang dengan suara tersebut. Terlebih lagi ketika teman-teman mengalami ini, teman-teman juga sering mengalami berbagai macam pengalaman supranatural di dalam hidup teman-teman. Maka hal tersebut juga menandakan bahwa sejatinya di dalam diri teman-teman terdapat sosok kodam penjaga. Namun teman-teman, pasti ketika kita menceritakan kepada orang lain, atau ada orang lain yang tahu kalau kita seringkali berbicara dengan diri kita sendiri, kita seringkali ngobrol dengan suatu suara yang ada dalam diri kita sendiri, orang-orang yang ada di sekitar kita pasti akan mengira bahwa diri kita adalah orang yang gila, bahwa diri kita adalah orang yang sinting, seringkali berbicara sendiri dengan diri kita sendiri. Nah, jika seandainya teman-teman seringkali mengalami hal ini dan diiringi juga dengan berbagai macam pengalaman gaib dalam hidup teman-teman, maka sejatinya teman-teman bukan orang gila, teman-teman bukan orang sinting seperti yang orang-orang katakan. Karena seperti yang saya katakan tadi, hal tersebut menandakan bahwa sejatinya diri teman-teman memang mempunyai sosok kodam penjaga. Banyak orang-orang yang saya temui, bahkan diri saya sendiri, seringkali mengalami hal ini teman-teman. Ketika kita bertanya, ketika kita mungkin cerita dengan diri kita sendiri, ternyata tiba-tiba ada suara lain yang menjawab suara hati kita. Mungkin teman-teman akan bertanya, siapa suara tersebut? Ya, suara tersebut adalah suara sosok gaib yang sejatinya memang telah ada dan menjaga diri kita. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi, jika seandainya teman-teman seringkali berkata di dalam hati dan secara tiba-tiba ada suara yang menjawab berbagai macam perkataan atau bahkan pertanyaan yang teman-teman tanyakan dalam hati teman-teman, dan diiringi juga dengan berbagai macam pengalaman supranatural di dalam hidup teman-teman, maka hal tersebut juga merupakan salah satu pertanda, tanda-tanda seseorang memang benar-benar telah didampingi oleh sosok kodam penjaga. Itulah beberapa tanda tak lazim dan seringkali dianggap sebagai hal yang aneh oleh orang-orang di sekitar kita. Padahal nyatanya tanda-tanda tersebut menandakan bahwa seseorang, diri kita atau diri teman-teman, memang telah didampingi oleh sosok kodam penjaga. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mempunyai kemampuan supranatural atau memang teman-teman yang telah didampingi oleh sosok kodam penjaga dan seringkali mengalami hal-hal yang tidak dialami oleh banyak orang, terutama ketika teman-teman menceritakan hal tersebut kepada orang yang tidak mengerti dan orang tersebut justru meledek, menghina, bahkan menganggap diri kita gila, teman-teman tidak usah down, teman-teman tidak usah bersedih hati, karena seperti yang saya katakan, percuma kita menjelaskan sesuatu yang kita alami, kita menjelaskan sesuatu yang kita lihat, tetapi orang tersebut tidak pernah mengalaminya dan orang tersebut tidak pernah melihatnya. Karena saya yakin orang tersebut akan sangat sulit untuk mempercayai semua hal yang kita katakan. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.